Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Mayani. Pada video kali ini saya akan membuat penjelasan dan contoh dari penjelasan dari controlling user access, creating and removing object, privilege, dan regular expression. Nah, pertama kita membahas tentang controlling user access. User access ini gunanya untuk bagaimana kita memberikan atau mengambil akses ke objek database sebagai sarana untuk mengontrol siapa yang dapat mengubah, menghapus, dan memperbarui, dan lain-lain. Controlling user access atau mengontrol akses pengguna ini dalam lingkungan multi pengguna atau multi user. Jika kita ingin mempertahankan keamanan akses dan penggunaan data baru dengan keamanan Oracle Server Security, kita dapat melakukan yang pertama itu control database access, yang kedua memberi akses ke objek tertentu dalam database, yang ketiga membuat sinonim untuk objek khusus data. Dan selanjutnya kita membahas tentang keamanan database tuh. Keamanan database itu terbagi menjadi dua tipe, pertama tipe sistem dan sistem security dan data security. Pertama kita membahas data security. Data security ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Contohnya misalnya creating user atau update gitu, dan memberi hak istimewa sistem yang dapat dilakukan pengguna seperti membuat tabel, menampilkan tabel dan urutannya. Selanjutnya, security data dikenal sebagai security object karena berkaitan dengan objek, hak istimewa yang mencakup akses dan penggunaan database objek, dan tindakan dilakukan pengguna objek. Ini adalah sistem kemudian tentang sistem security itu. Tingkat keamanannya itu tingkat keamanan ini mencakup akses dan pengguna database di tingkat sistem. Hak istimewa itu seperti kemampuan untuk membuat atau menghapus user, menghapus tabel, dan lain-lain. Dengan eksekusi create user, step 6. Nah, sekarang kita membuat contoh create usernya. Nah, contohnya pas kita pertama masuk ke kemenangan ini kan kita connect dulu, setelah itu kita menulis create usernya. Di sini saya akan membuat contohnya, misalnya sini ya, coba. Sini saya buat create user now dengan kata kunci identify dari Puspa. Nah, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya contoh kedua adalah menggunakan pernyataan alter user yang bisa mengubah kata sandi pengguna. Nah, coba alter. Berarti passwordnya sudah berubah, visual alter. Nah, selanjutnya kita membahas object security. Object security itu tingkat keamanannya itu mencakup akses dan pengguna database objek dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada objek tersebut. Setiap objek memiliki hak istimewa tertentu. Ada banyak hak istimewa ini. Ini catatan saya. Yang pertama, satu-satunya hak istimewa yang berlaku untuk urutan adalah select dan alter. Yang kedua, urutan menggunakan alter
untuk mengubah opsi increment, max value, fetch, no fetch, recycle, dan non-cycle. Yang ketiga, start with tidak dapat diubah menggunakan alter. Kita dapat memberi hak update, reference, dan insert di kolom individual dalam sebuah tabel. Materi yang kedua itu creating and removing object privilege. Ini digunakan untuk belajar bagaimana memberikan atau mengambil akses ke objek database sebagai sarana untuk mengontrol siapa yang dapat mengubah, menghapus, memperbarui, dan lain-lain ya, begitu. Itu ada namanya rules dalam situ. Rules ini adalah grup hak istimewa yang terkait yang bisa diberikan user. Metode ini memudahkan untuk mencabut dan memelihara hak istimewa. Nah, untuk membuat rules, kami kita buat dulu rules. Yang pertama, role create. Berarti di sini kita sudah membuat create role manager. Istimewa pertama. Selanjutnya kita membuat untuk menampilkan roles manajernya. Karakteristik dari roles itu yaitu roles dinamai dengan grup hak istimewa terkait. Role itu juga dapat diberikan ke user. Role itu menyederhanakan proses pemberian dan pencabutan hak istimewa. Dan role itu dibuat oleh DBA. Keistimewaan dari objek. Keistimewaan dari objek itu untuk memberikan hak istimewa, kita harus memberikan hak istimewa menggunakan opsi dan grant, dengan grant atau without grant to option. Contoh with grant option itu misalnya kita memberikan pengguna yang bernama Scott akses ke klien table dengan hak istimewa. Untuk query table yang menambahkan hasil ke meja. Contoh ini juga untuk memberikan code tersebut untuk memberi orang-orang lain hak istimewa. Kita coba contohnya. Jadi kita sudah membuat ini. Selanjutnya revoke object privilege, yaitu revoke ini kita tidak menghapus hak istimewa yang diberikan kepada pengguna dengan menggunakan revoke. Jadi kita memberi hak istimewa kepada Scott King, kemudian kita mencoba istimewa itu. Materi selanjutnya adalah regular expression. Regular expression ini merupakan metode untuk menggambarkan secara sederhana pola rumit untuk mencari dan memanipulasi. Pengguna ekspresi reguler itu didasarkan pada penggunaan metakarakter, karakter atau karakter khusus seperti wildcard atau karakter ulang dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk contoh penjelasan dari regular expression ini, itu expression regular ini sangat mirip dengan wildcard. Yang sudah kita kenal atau tidak sengaja sama kita lihat contohnya. Misalnya kita gunakan operator titik untuk mencari huruf A diikuti oleh satu karakter yang dimana adalah karakter huruf C. Sebagai ungkapan ekspresinya itu akan dilakukan sebagai A titik C. Ekspresi yang sama akan dilakukan oleh wildcard. Standar akan menjadi where column like A_C.
Nah, selanjutnya untuk fungsi regular expression ada beberapa fungsi. Yang pertama ini untuk berarti itu mirip dengan operator like tapi berkinerja biasa, pencocokan ekspresi bukan pencocokan pola sederhana. Yang kedua yang lebih plus ini untuk mencari pola ekspresi reguler dan menggantinya dengan string pengganti. Ya, ini untuk mencari string yang dibarukan pola ekspresi reguler. Substringnya mencari pola ekspresi reguler di dalam rangkaian yang diberikan mengembalikan substring yang cocok. Arrange substringnya selanjutnya adalah call untuk mengembalikan beberapa kali sebuah pola muncul dalam sebuah string. Kita membutuhkan string dan polanya. Kita juga bisa menentukan awal dan posisi yang cocok. Nih, ini adalah meta karakter yang saya jelaskan tadi. Dan atau simbol titik ini adalah cocok dengan karakter apapun di set karakter yang didukung kecuali karakter 0. Itu ada tanda tanda cocok dengan 0 atau satu kejadian. Yang tanda bintang adalah cocok dengan atau lebih dari kejadian. Tanda tambah untuk lebih kejadian juga. Dan kurungnya adalah ekspresi grup diperlukan sebagai satu subekspresi atau karakter yang melarikan diri. Ini adalah karakter melarikan diri. Ini adalah operator pengganti untuk menentukan pencocokan alternatif. Tanda ini adalah pencocokan dengan awal baris atau akhir baris. Yang terakhir ekspresi bracket untuk mendaftar yang cocok dengan salah satu dari ekspresi yang diwakili dalam daftar. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.